diciptakan manusia berpasang-pasangan. Pasangan saya mana? Jadi jomblo tuh gak enak banget. Ini bahas cinta monyet ya. Cinta monyet tuh saya masih bingung apa itu artinya. Soalnya saya gak pernah lihat monyet pacaran di jembatan layang. Sampai akhirnya saya browsing gitu kan. Dan ternyata cinta monyet itu adalah cinta yang bersemi pada masa anak-anak. Berarti kalau udah dewasa cinta gorila dong namanya. Cewek sama cewek kalau bercanda kan suka colek-colekan ya. Colek-colekan bagian dada gitu. Cewek itu suka apa sih suka gitu ya. Kalau kisah sederajat berarti kan bercandanya harus sama. Nggak lucu cowok sama cowok. Oh apa sih lu, gitu. Nggak mungkin. Cewek kalau sederajat sama cowok. Cewek tuh suka minta ditemenin kamar mandi sama temennya. Temenin aku yuk, aku pengen pipis. Gitu ya. Coba kalau cowok, temenin aku yuk, aku pengen pipis. Mau ngapain di kamar mandi gue mau nanya. Mau minta kan nggak mungkin. Bingung gue, cewek tuh pengen disamain sama kaum pria. Cewek nih ya, cewek tuh licik. Menguasai semua kosakata di dunia. Ada satu kosakata yang cuma bisa dikuasain sama cowok, sama cewek. Itu jujur. Nih ya, kalau ada cewek nanya sama cowok. Sayang jujur sama aku, kamu kemarin kemana? Cowok ditanya kayak gitu suka mikir. Aduh jangan sampai gue salah jawab. Kemarin gue kita belum beres nih dia nyaut lagi. Kok diam aja kamu udah mulai mau ngebohongin aku ya? Suuzon lu. Coba kalau dipakai sama cowok. Sayang aku mau nanya, kamu jujur sama aku ya. Kemarin kamu kemana? Itu langsung ngejawab cewek. Kok kamu nanya aja gitu? Kamu udah mulai gak percaya sekarang sama aku. Gue yang nanya kenapa gue yang salah? Cewek itu ya, kastanya naik terus. Semakin usianya bertambah, harga dirinya semakin besar. Semakin usianya bertambah, kekuasaannya pun semakin besar. Karena wanita itu ujungnya menjadi seorang ibu. Tepuk tangan buat ibu-ibu yang ada di sini. Luar biasa. Balik lagi gue yang keturunan Arab ini banyak susahnya, banyak gak bisanya. Jadi artis juga susah. Iya jadi artis juga susah. Artis di Indonesia punya ciri khas kan? Cinta Laura, aduh ujian becek gak ada ojek, geli gue liatnya. Ya udah gue karena pengen punya ciri khas gue coba contek gitu. Cuman gak enak karena dia bule, aduh ujian becek gak ada ojek. Gue kan Arab, mau gak mau pakai tajwid gue ngomong. Akhirnya tadinya, aduh ujian becek diberubah. Aduh ujian becek gak ada ojek, gak enak. Gue juga suka nonton bola ya. Ini kan baru kita melewati beberapa sepak bola yang liganya tuh semua pertandingannya tuh big match. Ya gak? Dan terjadi kekisruhan antara tim yang kalah itu nggak terima supporternya. Sebenarnya permasalahannya itu bukan di pertandingannya tapi orang-orangnya. Mestinya apalagi di Indonesia. Mestinya di Indonesia persepak bolaan ya itu yang dipakai tuh orang-orang Arab. Kenapa? Orang Arab tuh enak. Yang pertama, kita jadi kiper kalau orang Arab gawangnya gak gampang kegolan. Kenapa? Kita jaga 2 tangan sama 3 kaki. Arab. Ya kan? Kakinya 3 kita mah. 1, 2, 1 lagi cari sendiri. Iya. Kelemahannya cuma 1, kita kagak bisa jadi penyerang. Soalnya belum apa-apa pasti offset, hidung kita duluan. Sampai. Tapi ada yang paling bagus harus dicontoh dari persepak bolaan Arab itu. Komentatornya. Lu perhatiin, komentator di negara manapun tuh suka banget mengadu domba. Misalnya let's say David Beckham. David Beckham mainnya jelek. Komentator kan suka gitu ya, ngomporin. David Beckham hari ini mainnya jelek sekali, saya kecewa. Lawan komentatornya ngomong, iya saya juga kecewa. Penonton sepakat, iya saya kecewa. Ini kan gak baik. Kasihan David Beckhamnya. Kalau kita jadi komentator Arab, hati kita si Siratal Mustaqim, lurus. Begitu gue jadi komentator misalnya gue gitu kan. David Beckham mainnya jelek. Komentator gue bilang, David Beckham hari ini mainnya jelek sekali ya. Gue bakal nyaut, ente gak boleh suuzon. Mungkin dia lagi berantem sama bininya, kita gak tahu. Ini gini loh, saya ini memikirkan negara ini ya, pusing ya. Tapi saya setuju kalau di negara ini, di Indonesia itu ada istana presiden. Setuju sekali. Coba kalau presiden rumahnya di gang. Susah masuknya kan. Saya bayangkan bapak saya itu pensiun. Kalau presiden pensiun kegiatannya apa ya?
Apa kayak bapak saya gitu. Sore-sore siram-siram kembang, pakai sarung, sambil mainan burung, viu, fu, fu, fu. Terus ada anak kecil lewat, manggil, Pak Yole. Komik berikutnya. Tepuk tangan buat Chandra. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Chandra Chansai. Kalian boleh panggil saya Chansai atau panggil sayang juga boleh. Saya ini udah jomblo sekitar 3 tahun. Di sini ada yang jomblo nggak? Cowoknya mana cowoknya? Mas jadian aja yuk. Please, saya bakal terima apa adanya. Selama 3 tahun ini saya bingung gitu. Kenapa saya jomblo? Padahal cantik iya. Tinggi iya. Kurus apa lagi? Bingung gitu. Tuhan tuh katanya menciptakan manusia berpasang-pasangan. Pasangan saya mana? Jadi jomblo tuh gak enak banget. Ini bahas cinta monyet ya. Cinta monyet tuh saya masih bingung apa itu artinya. Soalnya saya gak pernah lihat monyet pacaran di jembatan layang. Sampai akhirnya saya browsing gitu kan. Dan ternyata cinta monyet itu adalah cinta yang bersemi pada masa anak-anak. Berarti kalau udah dewasa cinta gorila dong namanya. Tapi saya pernah ngalamin yang namanya cinta monyet ya. Waktu itu SMP pas pertama kali saya pacaran, itu saya nggak tahu harus ngelakuin apa. Maksudnya nggak tahu harus ngapain gitu. Ngelakuin kayak apa aja gitu. Saya nggak tahu harus ngapain. Waktu itu kencan pertama saya Cila kencan di bioskop. Duduk paling ujung. Nggak peduli filmnya mau rame atau enggak, pokoknya di ujung. Tahu lah ya cowok-cowok. Terus waktu itu masih inget saya nonton film Pocong ya. Pas filmnya mulai, pacar saya mulai megang tangan. Wah, tangan saya langsung dingin. Saya nggak tahu harus ngapain gitu. Kan orang pegangan tangan kan biasanya genggam-genggaman kan. Tangan gue gini terus. Karena tegang gitu. Terus pacar saya bilang, "Bunda kamu kenapa?" Terus saya jawab gitu, "Nggak tahu ayah, tangan bunda tiba-tiba kram." Waktu itu biar romantis ceritanya ayah bunda. Gila ya, hina banget waktu dulu. Udah itu saking nggak tahu harus ngapainnya gue nangis. Karena dulu waktu SD itu ada mitos kalau pegangan tangan bisa hamil. Gue belum siap jadi bunda beneran. Tapi sekarang tuh saya sedih banget karena di teman-teman saya itu cuma saya yang jomblo ya. Saya frustasi, akhirnya saya melakukan segala cara untuk mendapatkan pacar. Rebut pacar orang lah. Kedukun santet. Itu nggak berhasil ya. Akhirnya saya download sebuah aplikasi chatting dan saya harus dapet nih pacar. Foto lah saya di situ kan. Foto dengan 8 kali edit. Pakai beauty plus 360 biar kelihatan Pevita aja gitu. Terus foto, udah gitu dapet nih cowok namanya Andri ya. Kita kopdar ya. Halo, aku pakai baju merah ya, iya aku pakai sweater biru ya. Dari ujung udah kelihatan nih, oh itu sweater biru pasti Andri kan. Andri, kamu siapa? Malah digituin, saya Chansai yang ngechat sama kamu. Chansai, hah aku siapa? Dia gak bisa menerima aku apa adanya gitu, sedih. Sedih dong, gitu. Terus akhirnya buat kalian-kalian nih yang suka pasang foto di line-nya yang fake-fake gitu, gendut jadi langsing itu please lah, stop lah. Mulai terima kenyataan lah kalau kalian jelek. Kalau jelek ya udah jelek, jangan sok cantik gitu. Jadi jelek di antara teman-teman yang cantik itu emang beban. Beneran. Apalagi kalau jalan ke mall selalu diliatin. Beneran.
Ada yang bisikin gitu, ih baik banget ya anak majikannya ngajak anak pembantunya jalan-jalan. Kurang ajar ya. Terus ada lagi gitu cowok yang jalan gitu kan bisik-bisik, hai cantik. Gua kibasin rambut kan, hai. Dia salam, dikit.